Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baiklah, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aman Dr. Feni dengan NIM 2220210042, kelas PIAU 2, mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak. Dosen pengampu Pak Muhtarom SPD MPDI. Materi Disonansi Moral. Mahasiswa dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dan izinkan saya memperkenalkan dua teman saya, yaitu nama Eva Faridatul Zahra, NIM 2220210041, dan Tessa Nabila, NIM 2220210066. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang disonansi moral. A. Konsep disonansi moral. Hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada pada unsur psikis. Keberadaan tenaga dalam itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan dari ketiga tenaga dalam ini yang perlu dicermati oleh guru PAUD yang dapat memberikan motivasi kepada para anak didik untuk menentukan dan mengarahkan anak didik pada kegiatan yang positif. Pendidikan akan sangat berarti bagi anak didik jika mampu membuahkan hasil menuju perubahan sikap yang tingkah laku yang positif. Ketiga tenaga dalam itu menurut istilah psikologi dikenal dengan id, ego, dan superego. Istilah id memiliki pengertian suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mendahulukan rasa enak, pencapaian kenikmatan, dan nafsu belaka. Tenaga atau dorongan ini senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang bersifat instan dalam meraih kenikmatan hidup, walaupun harus mengorbankan akal sehat dan nurani. Ego adalah suatu dorongan atau tenaga dalam yang berasal dari jiwa atau diri seseorang yang berfungsi menyeimbangkan kemauan atau dorongan yang bersumber dari id. Hal ini dilakukan dengan mencoba mengarahkan dorongan sumber pada kenyataan hidup, pengalaman hidup, atau fakta nyata dalam kehidupan manusia. Superego adalah dorongan atau tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap seluruh dorongan yang berasal dari kemauan id. Kontrol dan superego ini berasal dari ajaran agama, moral, atau norma yang diterima manusia. B. Pengertian disonansi dan resonansi. Istilah disonansi dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan nilai, norma, dan moral. Istilah tersebut mengenal istilah resonansi. Kedua istilah tersebut secara sepintas terlihat kontradiktif. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya merupakan pasangan istilah yang sangat melengkapi. Disonansi menekankan pada pengurangan atau penurunan gema atau getar ajaran nilai, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang. Sementara itu, resonansi justru mengukuhkan atau menekankan adanya gema atau getar nilai, norma, dan moral yang telah diketahui seseorang dari proses pendidikan sebelumnya. C. Pembahasan. Disonansi yang berarti gema atau ekso ada pada diri manusia dan bersifat melemahkan suara hati dan prinsip serta keyakinan dalam proses pendidikan ataupun dalam kehidupan. Karena itu, keberadaan disonansi ini diistilahkan dengan counter-cultural values atau penghalang masuknya atau dihayatinya nilai-nilai budaya kehidupan.
bila kita lihat kenyataan dalam kehidupan dunia anak usia dini, mereka sering memiliki berbagai keunikan dalam terkesan tidak konsisten dalam setiap menentukan sikap atau pilihan perbuatan. Suatu ketika, anak terkesan baik, menurut, dan dewasa. Namun, saat yang lain justru sebaliknya. Kondisi seperti ini seyogiannya dipahami oleh para orang tua dan guru agar dapat menjadi salah satu landasan pertimbangan dalam menentukan pendekatan pendidikan yang dibutuhkan. Tugas kita sebagai calon guru adalah bagaimana kita mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dari diri anak. Diharapkan sikap dan pilihan perilaku mereka tidak selalu dipengaruhi dorongan disonansi ketika mereka berada dalam proses pembinaan dan pendidikan kita. Secara ideal, peranan guru dan para orang tua adalah mengontrol dan mengendali perilaku dan sikap anak didik dalam proses pendidikan yang mereka jalani. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eva Faridatuz Zahro. Saya Eva Faridatuz Zahro dengan NIM 2220210041 akan melanjutkan materi dari rekan saya Amanda Oktaviani. Faktor-faktor munculnya disonansi. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan munculnya disonansi pada diri seorang manusia. Keempat faktor tersebut diantaranya yaitu faktor disonansi kognitif. Dorongan yang muncul itu berasal dari pemahaman ilmu atau pengetahuan yang sangat mantap, mapan, kuat, serta komprehensif yang dimiliki seseorang. Hal ini ditambah pola berpikir yang sepenuhnya menggunakan akal dan bersifat rasional. Kedua, disonansi personal. Faktor disonansi yang kedua ini muncul karena didorong oleh beberapa hal, yaitu kebutuhan dan kepentingan diri, ketergesaan dan keadaan darurat, kekerabatan dan keluarga, dan hal-hal lainnya. Ketiga, disonansi sosiopolitis. Hal yang memungkinkan munculnya disonansi dalam kaitan ini meliputi ideologi, ras, kesukuan, rasionalisme, dan sebagainya. Dan yang terakhir, disonansi berdasarkan bawaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola modernisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi ganda, yaitu bersifat positif dan negatif. Anak usia dini saat ini sangat mudah mengakses apapun yang dia inginkan, mulai dari makanan, hiburan, mainan, dan sebagainya. Selanjutnya ada penanggulangan dan pencegahan disonansi moral secara umum. Sebagai respon positif terhadap fenomena disonansi moral yang mungkin akan senantiasa muncul setiap saat dan dalam kondisi apapun, seyogianya seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, baik guru, orang tua, maupun masyarakat luas melakukan tindakan pencegahan. Nah, untuk mencegah disonansi diperlukan tindakan antisipatif sebagai berikut. 1. Menyiasati lingkungan saat anak beraktivitas, misalnya lingkungan yang edukatif. 2. Menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya pengalihan perhatian dan keinginannya. 3. Menyusun strategi agar berbagai pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersaring dan terkendali oleh orang tua, masyarakat luas, dan pengambil kebijakan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap proaktif dan kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap pengaruh negatif dari perjalanan zaman saat ini yang dapat merusak moralitas anak bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tessa Nabila. Sekian dari saya. Terima kasih. Penanggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk menjaga anak usia dini sebagai berikut.
1. Hindari atau meminimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan keji dan buruk secara langsung. 2. Biasakan anak melakukan aktivitas terprogram untuk memenuhi seluruh aspek perkembangan dirinya. 3. Dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan orang dewasa. 4. Kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama. 5. Libatkan anak pada aktivitas moralitas dan agamis bersama orang dewasa. Peran guru anak usia dini dalam menanggulangi dan mencegah terjadi disonansi moral. Pada usia dini terjadi pertumbuhan otak yang luar biasa. Hal ini dibarengi dengan dorongan kuat untuk belajar. Anak itu ingin mempelajari sesuatu keterampilan dan tata aturan sosial serta adat tradisional orang dewasa. Karena di semua peradaban anak-anak sering berinteraksi dengan orang dewasa. Diharapkan semua hal itu menjadi pendorong betapa pentingnya pendidikan moralitas. Sedini mungkin harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Pondasi kehidupan manusia tentu kita sepakati terletak pada pendidikan awal yang mereka dapatkan. Bila kita mampu memberikan yang terbaik untuk itu semua, bukan tidak mustahil bangsa ini akan melahirkan manusia yang berperilaku moralitas dan yang akan mengantarkan pada kehidupan manusia yang mulia. Disonansi moral pada anak usia dini. Bentuk-bentuk disonansi moral yang mungkin terjadi di kalangan anak usia dini sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan awal. 2. Fluktuasinya naik turun semangat dalam mengikuti kegiatan rutin. 3. Gampang terpengaruh dengan sikap dan perilaku atau hasutan teman sebayanya. 4. Mudah meniru perkataan, perbuatan, atau kemauan yang dimunculkan oleh teman sebayanya. 5. Belum dapat diharapkan mampu bersikap konsisten dalam bersikap. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.